Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Imam Tarmiji dari SMA Negeri 1 Jasinga, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Baik, saya di sini akan melakukan observasi supervisi pembelajaran. Alhamdulillah di samping saya sudah ada Pak Samsul Bahri Eskom. Beliau merupakan guru TIK di SMA Negeri 1 Jasinga. Gimana kabarnya Pak Sam? Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita sebelum ke supervisi pembelajaran nanti besok, saya akan mengobservasi dulu pasien. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke pasien. Ya. Yang pertama, pasien, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan diajarkan besoknya? Tujuan pembelajaran kebetulan kemarin itu masuk yang akan dia pelajari masuk ke bab 4, di mana tujuan pembelajarannya adalah anak mampu menganalisis sistem operasi komputer, terus bisa menganalisis sistem kerja komputer antar perangkat lunak, perangkat keras, dan komputer. Oh iya, jadi langsung praktek ya? Materi langsung praktek gitu ya, langsung di lab komputer langsung di lab. Iya. Jadi kan tadi sudah tujuannya itu untuk mempelajari sistem operasional perangkat komputer. Jadi pengalaman apa yang akan dicapai nanti setelah mempelajari materi sistem operasional komputer? Jadi tujuan pengembangannya itu supaya anak tuh mengerti sistem operasi komputer. Karena ada contoh sistem operasi komputer itu seperti apa. Karena ada bentuk-bentuk sistem operasi berbeda-beda. Contohnya ada Android, OS, ada Windows. Jadi anak bisa membedakan jenis sistem operasinya. Terus cara kinerjanya seperti ada input, proses, output. Jadi anak langsung bisa tahu mana yang termasuk alat input, mana yang termasuk alat proses, mana juga yang termasuk alat output gitu ya. Jadi langsung materi, langsung praktek. Jadi dengan harapan mereka itu setelah belajar nanti bisa gitu ya, dan tahu mana yang alat input, mana prosesnya, kemudian di outputnya. Begitu juga dalam sistem operasinya itu sendiri. Iya, betul. Nah, agar perkembangan itu bisa dilaksanakan, pasti kan pasien punya strateginya. Strategi apa nih kira-kira agar mereka mudah mempelajari materinya? Kalau saya sistemnya sistem pembelajarannya seperti ini. Saya pertama seperti tutorial melalui ceramah. Dari ceramah saya jabarkan tahapan-tahapannya, baru nanti langsung praktek. Jadi learning by doing. Oh begitu. Jadi setelah menjelaskan ke anak, langsung ketika anak tidak paham, langsung disampaikan, dipraktekkan misalnya. Oh iya, itu mungkin. Terima kasih Pak Sen. Mudah-mudahan nanti supervisinya berjalan dengan lancar. Nanti diakhiri dengan observasi pasca supervisi pembelajaran. Baik ya. Mungkin di akhir kita akan laksanakan observasi sebagai evaluasi ke depan. Baik. Terima kasih Pak Sen. Terima kasih. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung absen ya. Nanti Arika, Azka, Bunga, Barisa, David, Denny, Elsa, Evi, Paki, Paris, Fauzia, Helvia,
Intana Kafatul Azmi Lia Manda Julika Mega Aulia Muhammad Dafiansa Muhammad Hakia Rehan Muhammad Haki Muhammad Dendi Nadia Nebi Rani Rinal Rizda Saskia Sahrul Ma'arif Cindy Siti Siva Yesi Zulfika. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Gimana? Sekarang siap untuk belajar? Oke. Kita masuk ke bab 4, di mana bab 4 itu kalian belajar tentang sistem komputer. Nah, tujuannya di fase ini kalian harus mampu bentar. Saya bacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian harus mampu menjelaskan dalam sistem operasi pada komputer, cara kerja komputer dalam memproses data dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antar perangkat keras perangkat lunak. Nah, di bab ini ada materi di mana komputer dan komponen dan fungsinya, di mana pertama yaitu tentang komputer itu sendiri. Menurut buku Informatika kelas 10, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima, memasukkan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi baik berupa data, teks, suara maupun video. Cara kerja komputer ada 3, yaitu input, proses, output. Input, proses, output. Alat input pada komputer terdiri dari keyboard, terus alat kamera. Ini yang saya pakai, ya. Terus diproses oleh apa? Oleh apa? CPU. Terus ada lagi satu lagi CPU, ya. Ada CPU, ada CPU sama kemudian dikeluarkan melalui alat output, yaitu proyektor, terus speaker, terus printer, ada lagi fotokopi dan monitor. Itu proses kinerja sistem komputer, ada input, proses, dan output. Nah, sistem komputer terdiri dari 3, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Perangkat keras yaitu hardware, perangkat lunak yaitu software, sedangkan pengguna itu adalah user, ya. Jadi kalau perangkat keras menurut buku kelas 10 di informatika ini adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Jadi komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Sedangkan kalau perangkat lunak adalah secara fisik tidak terlihat, secara fisik terlihat tetapi tidak dapat dipindahkan atau dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan, yang fungsinya untuk menjembatani pengguna dengan komputer. Sedangkan pengguna itu sendiri adalah orang yang menggunakan komputer. Jadi tadi ada pengertian perangkat lunak, perangkat keras, dan pengguna. Terus ada lagi jenis-jenis komputer, terdiri dari mikrokomputer, terus komputer personal, terus ada lagi mini PC,
mini komputer, komputer mainframe, dan superkomputer. Nah, itu dari 3 materi yang saya jabarkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sampai di sini ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham tentang pengertian komputer itu sendiri, terus cara kerja komputer, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan praktekkan cara mengolah data pada komputer. Salah satunya adalah membuat database. Pertama, yaitu tadi kalian disuruh ke pojok kiri bawah ada yang namanya search, terus ketik yang namanya CMD. Oke, sudah CMD muncul namanya prompter, diklik prompternya muncul layar hitam. Terus kemudian balik lagi ke search, tuliskan XAMPP, muncul yang warna orange ya. Klik yang namanya control panel, exam control panel ya, diklik, sudah diklik. Oke, muncul seperti lagi. Nah, muncul seperti ini ya. Silahkan kalian tekan tombol start pada Apache atau Apache dan MySQL. Ada Apache sama MySQL-nya di start, klik start. Nah, sudah sampai sini? Sudah? Ingat kata saya, kalau kalian ketinggalan, saya bakalan tinggalin. Di sini harus fokus dan teliti. Fokus, pasang mata, pasang telinga, fokus sama layar dan suara saya. Huruf kecil juga XAMPP, XAMPP sudah. Garis miring kanan lagi. Yang di atas enter sudah. MySQL sudah. Garis miring kanan lagi, tulis bin BIN sudah. Enter sudah. Muncul XAMPP MySQL bin ya, muncul seperti itu. Berhasil semuanya? Itu yang baris kedua dari belakang bisa nggak? Coba yang Anda, siapa tuh sebelahnya? Sebelah Kevin bisa? Pagi ya? Ketinggalan nggak? Hah? Ada, semua yang dari sini semuanya ada. Ya, di search, cari lagi di search, tulis XAMPP, ya. Bisa? Coba Amanda bantu temennya. Kalau yang terakhir memang nggak bisa, cuman yang dipakai Andini itu bisa. Itu gambarnya ini ya, kakak kelas kali ya, wallpaper ya, iya itu nggak bisa. Ya, udah tandem aja sama Dini nggak apa-apa. Sudah? Nggak ada. Coba saya samperin. OOT MySQL spasi strip U spasi ROOT atau MySQL mini root ROOT. O-nya 2 ya. Sudah? Enter.
Pakai gitu. Mana yang mau bisa? Sip, bisa foto nggak kamu? Sip. Apa ini gimana? Nggak bisa. Oke, jadi gini, kalian salah spasi, salah titik, salah koma, itu akan tidak bakalan jalan, itu akan bakalan salah. Makanya tadi saya bilang, kalau sudah masuk ke web, pasang mata, pasang telinga, fokus. Ya, saya mulai dari awal. Pertama, yang tadi kalian salah, ya, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya Imam Tarmiji. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan supervisi akademik di kelasnya Pak Samsul dan Pak Samsul. Sekarang kita bertemu lagi untuk merefleksi
tentang pembelajaran yang sudah dilalui oleh Pak Samsul. Ada beberapa pertanyaan Pak Samsul yang ingin saya sampaikan atau saya berikan ke Pak Samsul sebagai refleksi dari kegiatan profesi yang telah kita lakukan kemarin. Menurut Bapak nih, ya menurut Pak Samsul, bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pembelajaran kemarin? Menurut saya setelah menyajikan pelajaran kemarin, anak jadi berimbas ke anak jadi tahu bagaimana sistem operasi. Iya. Jadi tahu bagaimana alat-alat berfungsi untuk input, output, dan prosesnya. Jadi sangat bermanfaat untuk anak di kemudian hari juga Pak. Karena dengan belajar sistem operasi, dampak yang dikasih itu ke anak, jadi anak tahu ternyata perbedaan sistem operasi antara Android, Windows, dan Mac, akhirnya mereka jadi tahu bahwasanya setiap sistem operasi itu Beda. Selanjutnya Pak Sam, apakah proses pembelajaran kemarin sudah sesuai yang direncanakan oleh Pak Sam? untuk sesuai, ada yang belum sesuai. Yang kalau untuk cara praktek sudah Sesuai ya. cuman memang dari secara penyampaian yang kurang, karena mungkin waktu yang terbatas, terus di menurut saya dari 2 jam itu masih kurang, karena untuk pembelajaran sosial harus banyak yang di Ya. jadi anak based on praktek aja lah. Berarti tidak cukup pembelajaran kemarin ya. Iya. Mungkin kedepannya juga nanti Pak Sam akan masih mempelajari sistem operasi. Jadi gini, kalau menurut Pak Sam, kalau dihitung dengan angka 0 sampai atau 10 sampai 100, tujuan pembelajaran yang kemarin disampaikan oleh Pak Sam kira-kira berapa poinnya terhadap anak, kepuasan anak ya? Oh, ini untuk kepuasan anak. Iya, betul. Dari kepuasan anak sebenarnya kalau mungkin standarnya itu adalah 78. 78% ya. Berarti anak bisa, cuman masih belum mahir gitu ya. Ada ya bisa, cuman ada yang belum bisa begitu mahir. Tapi ada yang langsung Paham. paham. Luar biasa. Makanya masih dipelajari gimana cara belajar anak. Ada yang mungkin terutama laki-laki, yang laki-laki itu sangat semangat dibandingkan yang perempuan. Balik ya. Biasanya perempuan yang lebih semangat. Justru kalau di pelajaran mereka malah laki-laki yang semangat. laki yang semangat, karena dengan praktek ini mereka berantusiasnya tinggi. Makanya kebanyakan yang sudah bisa itu adalah Laki-laki. Jadi jelasnya mungkin dari saya waktunya yang perempuan dari tadi mungkin kurang mengasihkan untuk suasananya. Iya, kurang enjoy lah gitu kan ya. Berarti kan Pak Sam sudah menemukan solusi itu agar para siswa itu tidak kesulitan dalam mempelajari teknika informatika. Terutama para perempuan itu ya. Kalau laki-laki kan sudah dianggap bisa lah, karena mungkin mereka sering main game dan sebagainya, sehingga apa yang ada di aplikasi komputer itu mereka mudah untuk memahaminya. Adakah kesulitan bagi pasien dalam mengajar kemarin? Kesulitannya ada, Iya. ada aja mungkin satu suara dari saya yang kurang lantang. Terus mungkin butuh benar-benar yang bahasanya yang benar-benar bahasa yang mudah dicerna oleh siswa. Iya. Itu karena mungkin karena saya juga secara contohnya masih mengikuti bahasa saya. Iya. Jadi itu yang harus yang masih diterapkan, yang harus dievaluasi, gimana mencari gaya bahasa yang mudah dicerna bersama. Karena kan kalau di informatika sendiri ada bahasa mesin yang benar-benar tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Jadi anak-anak kalau misalkan tentang proses informasi ada bahasa yang kurang dipahami, jadi masih kayak masih bengong. Nah nantinya mungkin saya akan bikin glosari dulu yang bisa diakses untuk anak. Oh ternyata bahasa-bahasa ini biar mereka bisa dipahami. Iya, selain bahasa tadi kan pasien kesulitannya itu dari segi bahasa.
selain bahasa yang yang lain selain bahasa ya. Selain bahasa, kesulitannya itu adalah saya belum menemukan cara belajar yang cocok karena kalau yang laki-laki saya udah tahu mereka kebanyakan kinestetik. Iya, betul. Nah, yang perempuan ini ada yang masih campuran Iya. antara audio dan visual, dan ada yang juga yang benar-benar visual. Iya. Jadi untuk menggabungkan itu saya masih harus cari cara untuk bisa merangkul dengan beda-beda gaya belajar. Betul. Berarti Sedangkan saya metode belajarnya adalah praktek, ceramah. drama dan praktek. Berarti nanti kedepannya Mas Sam harus setting video tuh Ya, agar yang audio visual itu yang siswi ya, yang audio visual itu bisa mudah memahaminya. mungkin harus ditambah presentasi. Nah, itu ya. Terus video tutorial gitu. Itu yang sedang didalami. Betul, karena memang kita tidak mesti yang kinestetik aja. Iya. Bagaimana caranya yang audio visual itu bisa nyaman ketika belajar dengan kita. Oke, Pak Sam, terima kasih. Itu mungkin ya dari keseluruhan, saya kira tujuan pembelajaran yang Pak Sam sampaikan kemarin sudah tercapai, sudah sesuai dengan apa yang dibuatkan oleh Pak Sam di modul pembelajaran itu. Terima kasih Pak Sam. Lain waktu nanti saya akan masuk ke ruangan Pak Sam lagi, akan masuk ke lagi. Terima kasih Pak Sam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.